ada kesalahan kakak juga. Keluar dari kamar kamu bawa foto, terus nabrak Devan sampai Devan melihat foto itu. Cuma ya sudah, mungkin itu takdir. Mau gimana lagi? Aku berharap masalah kalian cepat selesai ya. Ya, kakak berharap juga kalau misalkan ada masalah seperti ini lagi. Ada apa ini? Anda punya masalah apa? Kenapa? Kamu laki-laki gak tau malu, Nino. Maksudnya apa? Kalau punya masalah bicara baik-baik. Kamu sudah menyentuh istri saya. Saya nggak pernah menyentuh istri Anda ya. Saya sama sekali nggak pernah menyentuh istri Anda. Kamu masih berani mungkir. Saya ada buktinya. Itu fitnah. Harusnya Anda menilai bukan dari sudut pandang Anda saja. Diam kamu. Devan, stop! Stop! Satu keluarga bikin muak. Bisa-bisanya kedua anak saya urusan dengan keluarga Alfahri. Pak Pramo udah pulang? Iya. Mau saya ambilin minum? Boleh kalau nggak keberatan. Sebentar ya Pak. Makasih ya. Kasihan Kirana. Pasti masalahnya sama Zidan belum selesai. Assalamualaikum Kirana. Kamu gimana keadaannya? Waalaikumsalam, Pak. Aku baik-baik aja, cuma Zidan masih ngambek sama aku. Kayaknya aku butuh waktu sih. Nanti pelan-pelan juga aku akan ngebujuk Zidan. Ya, karena dari tadi juga Zidan belum mau ngomong sama aku, Pak. Ya. Kamu tahu dari mana si Ibu Rosa tahu soal Zidan? Dari siapa, Pak? Diam-diam dia melakukan tes DNA untuk kamu dan Zidan. Padahal aku udah menukar sampel itu. Dan hasilnya harusnya negatif loh, Pak. Loh, kamu udah tahu Ibu Rosa melakukan tes DNA? Iya, Pak. Tapi aku nggak menduga aja kalau hasilnya tuh bisa seakurat itu. Gimana maksud kamu? Jadi gini, aku itu udah menukar sampelnya. Dan aku yakin hasilnya tuh nggak akan cocok. Ya udah percuma dimasalahin sekarang lah. Dia udah tahu kan hasilnya seperti apa. Udahlah, yang paling penting sekarang bagaimana kamu memperbaiki hubungan Zidan sama kamu. Ya? Iya, Pak. Aku juga sedih kalau Zidan masih marah kayak gini sama aku, Pak. Devan gimana? Udah pulang dia? Tadi udah, cuma dia pergi lagi. Keluar kemana? Soalnya Kak Devan tadi berantem sama Kak Elsa. Bertengkar masalah apa? Aduh, aku keceplosan. Aku nggak bisa ceritain masalah foto itu kan sama Papa. Kirana, Devan sama Elsa bertengkar masalah apa? Nggak tahu, Pak. Tapi yang pasti Kak Elsa lagi nyusulin Kak Devan. Nyusul? Nyusul kemana? Aku juga nggak tahu, Pak. Kirana, apakah ini ada hubungannya dengan perselingkuhan Elsa dengan Nino? Kalau ada apa-apa kamu kasih tahu Papa. Aduh, aku nggak tahu ya, Pak ya. Aku takut salah ngasih informasi sama Papa, takut salah ngomong. Jadi mendingan Papa nanti nanya langsung aja sama mereka, ya? Hah? Elsa sama Devan bertengkar?
Jangan-jangan gara-gara pertengkaran mereka di taman waktu itu. Apa mungkin Devan udah tahu soal jebakan yang aku bikin buat Elsa dan Nino? Kamu tanya aja sama istri kamu. Dia ngajakin saya ketemuan di situ. Kamu bicara apa ke Elsa? Kamu denger ya, Pak? Jangan ngedesak saya. Mendingan kamu tanya nih sama istri kamu. Karena dia itu udah nyembunyiin sesuatu dari kamu. Apa benar itu, Sa? Ada yang kamu sembunyikan dari aku? Nggak, aku tuh nggak paham apa yang dituduhkan sama Arumi. Menyembunyikan apa sih? Baguslah kalau mereka bertengkar. Itu kabar yang aku tunggu-tunggu sejak lama. Kirana, jujur sama papa. Apa yang terjadi? Bukannya gitu, Pak. Aku benar-benar nggak tahu. Atau nanti mereka pulang aku tanyain, ya? Sebenarnya saya ngerasa Kirana sedang menyembunyikan sesuatu dari saya. Tapi dengan kondisi Kirana saat ini, saya tidak mungkin menekan dia. Oke, Kirana. Papa mau pesan sama kamu ya. Kamu tetap perhatikan Elsa dan gerak-geriknya. Kalau ada apa-apa, sekecil apapun kasih tahu ke Papa. Ya? Pak, aku ini kan lagi ngurusin Zidan. Lagi ada masalah sama Zidan. Mendingan daripada aku ngurusin mereka, aku nggak tahu masalahnya, aku balik ngurusin Zidan lagi ya. Udah ya, Pak ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Kenapa keceplosan sih? Kalau Papa bisa sampai tahu masalah foto itu kan, aduh, makin rumit lagi masalah yang ada di rumah ini. Aku yakin ini pasti masalah antara Devan dan Elsa yang melibatkan Nino. Pasti dugaanku selama ini benar. Elsa masih berhubungan dengan Nino. Terima kasih. Pak Prama sepertinya ada masalah. Nggak apa-apa. Atau mungkin Bapak butuh teman cerita saya. Nggak apa-apa kok. Saya bisa mendengarkan. Nggak apa-apa, ini masalah keluarga kok. Nggak apa-apa. Tadi saya dengar Pak Prama menyebut nama Devan sama Elsa. Mereka itu siapanya Pak Prama? Ya, Devan itu anak saya. Dan Elsa itu menantu saya. Cuma ya terus terang saya kurang setuju sebenarnya anak saya menikah dengan Elsa. Gimana ya? Saya kurang suka dengan Elsa. Ya, tapi gimana? Demi kebahagiaan anak saya harus mengalah. Bagus. Sepertinya aku benar-benar bisa menggunakan Prama untuk menghancurkan hubungan Devan dan Elsa. Aku gak akan pernah berhenti sebelum melihat mereka hancur. Sehancur-hancurnya. Van, bangun, Van. Apa-apaan kamu, Nino? Hah? Kamu apain Devan? Dia yang duluan ngajak berantem. Aku mau bikin lo ngomong bicara baik-baik kok. Aku udah bilang sama kamu ya, Devan ini lagi kalah. Percuma kamu jelasin apapun ke dia nggak bakal dengerin kamu. Dan sekarang. Yaudah, kita bawa ke rumah sakit. Bentar, aku periksa dulu. Devan, bangun, Devan. Udah, nggak usah. Kita bawa. Nah, ini dia cuma pingsan. Kita bawa ke rumah, ke dokter kayak atau ke puskesmas juga nggak apa-apa. Biar aku panggil dokter ke rumah aja. Ini bantuin ayo. Van. Kamu mau mobil nggak? Pakai mobil dia langsung ya. Aku antar ya. Gak usah. Aku nggak mau nambah masalah lagi. Udah cukup masalah aku dari kamu. Jadi tambah-tambah lagi, No. Hati-hati. Ya, besok saya langsung berangkat kok sampai ke Makassar. Iya, saya pasti datang. Ya? Oke, sampai jumpa besok. Besok saya harus keluar kota, first flight.
berapa hari, Pak? Ya, nggak lama lah, 1-2 hari. Mendadak banget ya. Aduh, saya belum sempat nyari kontrakan atau tempat tinggal baru. Oh, nggak usah, nggak apa-apa. Kamu tinggal di sini aja selama saya pergi. Beneran saya masih boleh tinggal di sini? Oh ya nggak apa-apa, kamu masih boleh kok tinggal di sini. Makasih ya, Pak. Kaki kamu gimana? Masih sakit? Kaki saya masih sakit kalau saya pakai jalan. Saya sebenarnya mau ke tukang urut tapi saya belum punya uang. Mungkin nanti kalau misalkan saya udah gajian, saya... Nggak apa-apa. Gini aja. Kamu pakai uang ini dulu buat sembuhin kaki kamu, sekalian juga untuk keperluan selama saya pergi. Pak, nggak usah, Pak. Kan Bapak kemarin baru kasih uang ke saya. Masa sekarang saya dikasih uang lagi? Saya nggak enak. Saya jadi ngerepotin Bapak terus. Beda dong. Kemarin kan untuk beli baju, karena baju-baju kamu banyak yang kebakar. Kalau ini untuk keperluan kamu di sini dan untuk sembuhin kaki kamu, sekalian berobat, ya? Udah, ambil aja. Makasih ya, Pak. Saya beruntung banget ketemu sama orang sebaik Bapak. Gak apa-apa. Saya istirahat dulu ya. Soalnya besok harus berangkat pagi-pagi. Gimana dokter kondisi suami saya? Ada memar di kepalanya akibat benturan benda tumpul yang kemungkinan menyebabkan trauma. Sehingga Pak Devan tidak sadarkan diri. Tapi secara umum kondisi Pak Devan tidak terlalu mengkhawatirkan. Tadi saya sudah memberikan suntikan pereda rasa sakit. Mungkin ada obat yang harus dikonsumsi oleh suami saya, dokter. Boleh dikasih tahu ke saya? Nanti saya akan memberikan resep obat apa saja yang harus diminum oleh Pak Devan. Tapi setelah Pak Devan itu siuman. Oke. Terima kasih banyak, dokter. Tapi jika besok pagi masih ada keluhan, ada baiknya Pak Devan dibawa ke rumah sakit. Ya, dokter. Ya sudah, kalau gitu kami antar. Oh iya. Kak, sekali lagi aku minta maaf ya. Ini semua terjadi karena kesalahan aku. Ya udahlah, nggak usah dibahas lagi ya. Tapi aku benar-benar minta maaf sama kakak karena aku benar-benar gak ada niat untuk nunjukin foto itu ke Kak Devan. Aku kebawa emosi karena ngeduga kakak yang ngebocorin rahasia itu. Ya mau gimana lagi? Kakak kan juga udah jelasin. Cuma kan kamunya aja yang nggak percaya sama kakak. Sekarang aku percaya kok sama kakak. Apalagi tadi papa udah ngasih tahu kalau ternyata Tante Rosa diam-diam melakukan tes DNA. Sekali lagi aku minta maaf ya kak. Ya, ini sebenarnya bukan sepenuhnya kesalahan kamu. Ada kesalahan kakak juga. Keluar dari kamar kamu bawa foto, terus nabrak Devan sampai Devan melihat foto itu. Cuma ya sudah, mungkin itu takdir. Mau gimana lagi? Aku berharap masalah kalian cepat selesai ya. Ya, kakak berharap juga kalau misalkan ada masalah seperti ini lagi,